Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Setiawan Tiadatara. Kali ini spesial kita akan ngobrol-ngobrol masalah hidup bermasyarakat ya. Dengan Ustadz Sigit tentunya kita akan ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tiawan. Ini kita kepengen ngobrol santai seputar hidup bermasyarakat. Karena kan di dalam agama Islam sendiri juga ada istilahnya kewajiban untuk sama Muslim dan istilahnya yang non Muslim dan sebagainya itu Ustaz. Apa saja yang paling enggak perlu kita perhatikan? Nah itu Ustaz. Iya. Jadi Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Islam memang menuntunkan kehidupan bermasyarakat dengan menghormati ya hak orang lain dan kewajiban dorongan untuk menunaikan kewajiban kita ya terhadap banyak orang atau dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu. Bahkan kewajiban ini ada kewajiban pribadi, ada kewajiban sosial. Nanti terkait dengan masalah keyakinan atau kepercayaan juga ada kewajiban dengan sesama Muslim dan ada kewajiban secara umum pada siapapun termasuk pada orang-orang yang meskipun non Muslim gitu. Jadi menarik sekali seperti ketika Nabi mengatakan ya ini misalnya satu contoh kehidupan bertetangga itu kan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Nabi mengatakan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang masih punya hubungan kerabat dengan kita dan agamanya Muslim, maka dia memiliki hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai sesama Muslim gitu. Ada tetangga yang bukan kerabat, tapi dia seorang Muslim, dia punya 2 hak sebagai tetangga dan hak sesama Muslim. Ada tetangga yang bukan kerabat juga bukan Muslim, dia tetap punya 1 hak yang untuk dihormati atau kewajiban kita untuk menghormati, menghargainya sebagai tetangga gitu. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat ini Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan pihak lain, kemuliaan siapapun sehingga kehidupan bermasyarakat itu menjadi menenteramkan, menyelamatkan ya sampai dikatakan tidak beriman seseorang tatkala ucapan dan perilakunya itu tidak menyelamatkan pihak yang lain pada siapapun gitu ya. Dan contohnya langsung pada Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu ada orang Yahudi yang anaknya sakit. Ya, Nabi menjadi orang pertama kali yang datang menjenguknya. Ini luar biasa ya. Padahal kasusnya pada saat itu orang Yahudi itu sangat memusuhi Nabi, sangat membenci Muhammad SAW. Tapi beliau menjadi orang pertama menjenguk anak orang Yahudi itu, sehingga terenyuh gitu ya, mendapati kemuliaan akhlak seorang Muhammad SAW. Jadi semua contoh bagaimana hidup bermasyarakat itu dituntun betul oleh agama kita, sehingga ya harusnya bersama-sama mewujudkan kehidupan yang demikian, yang menyelamatkan, yang menenteramkan, yang mendatangkan kemanfaatan. Sampai itu diungkap oleh Nabi sebagai ukuran kualitas kemanusiaan kita. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Gitu. Dan Mas Tian tahu nggak? Jadi kalau diperinci lagi lebih banyak lagi ya kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan dalam kehidupan bermasyarakat ini atau menjadi hak banyak orang yang harus dipenuhi oleh kita. Itu bagian dari kewajiban beragama. Ini indahnya ya Islam bagaimana mengatur tata hubungan bermasyarakat itu. Diatur dalam mana sudah diatur nih. Jadi misalnya ya dalam orang yang sakit dan sebagainya itu. Contohnya Ustaz misalnya orang yang sakit bagaimana dia punya hak untuk dijenguk atau menjadi kewajiban kita untuk menjenguknya. Orang yang mengundang ya bagaimana kita hormati undangannya untuk kita datangi gitu. Ya sampai kemudian orang itu meninggal dunia pun juga harus ada kepedulian kita untuk takziah sampai kemudian bahkan memakamkannya. Itu bagian dari kewajiban ya setiap kita
yang beragama, yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak bedakan ya agamanya apapun. Nah, ada bagian yang memang itu berlaku umum ya. Dalam masalah-masalah muamalah, hubungan-hubungan kemasyarakatan itu secara global berlaku umum. Tetapi dalam persoalan ritual ibadah dan keyakinan itu kan sifatnya sangat privasi. Itu harus saling menghormati. Masing-masing lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh dicampur adukkan. Benar. Jadi justru tatkala kita menghormati orang lain yang berbeda agama, itu justru mempersilahkan orang berbeda agama itu melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan dan agamanya. Tidak perlu kita campur adukkan. Begitupun sebaliknya, itulah ya toleransi yang diajarkan. Ya, kalau mencampur adukkan ajaran itu malah justru merusak kemurnian agama itu sendiri pada masing-masing orang yang punya kepercayaan tadi. Jadi di situ kehidupan saling menghormati dalam bermasyarakat itu dilaksanakan oleh oleh kita yang meyakini agama Islam ini atau pihak lain pun juga mau hidup berdampingan saling hormat menghormati. Saya kira begitu. Berarti detail banget ya di agama itu, termasuk tadi Ustaz misalnya dengar-dengar kan sampai dengan kita masak pun apa itu Ustaz harus nambahi kuahnya atau kalau itu berpotensi menjadikan tetangga mencium baunya ya dari masakan kita, maka diperintahkan kepada kita untuk berbagi, memberikan sebagian kepada tetangga itu ya, misalnya dengan perbanyak kuahnya, itu artinya agar bisa berbagi dengan orang lain. Jadi tidak istilahnya individual, tapi juga empatinya ada dan sebagainya. Terima kasih sekali Ustadz, dan demikian tadi pemirsa untuk perbincangan kita dengan Ustadz Sigit. Kita semakin banyak dapat wawasan dan tambahan ilmu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.